Ini gimana, host? Lemes nih, host. Iya nih, kurang minum. Kurang minum ya. Bentar lagi datang, Mas. Biar dingin, host. Biar Coba adem. diteguk dulu sedikit. Biar adem. Oh, iya. Dingin dong buat adem. Halo guys, welcome back to RS Review. Sekarang kita mau ngobrol sedikit nih sama Ko Rudi. Kemarin kan udah ada part 1, part 2, part 3 mengenai coolant. Dikit apa banyak? Dikit-dikit tapi Kalau banyak. dikit udahan nih. Ya, udah dong. Oh ya udah. Jangan. Gas. Deh, host gimana ngobrol dikit coba katanya. Ini banyak nih, belum apa-apa aja udah banyak nih. Ya, betul. Jadi agak sedikit banyak nih guys. Ya. Nah, Karena ada coolant-coolant yang kemarin kita review ada 8 ya. Ini 6, 7, 8 sama yang bawaan mobil. Nah, kan pasti banyak yang nanya tuh di kolom-kolom komen, hasilnya bagaimana? Nah, sebelum ke hasilnya, kita bicarain dulu nih. Kenapa sih Ko Rudi? Ini warnanya ada merah, ada yang hijau. Terus pengaruhnya apa? Terus bedainnya gimana? Terus cara bacanya apa? Gimana tuh kok? Oke, guys, jadi dari hasil tes kemarin, secara praktek realnya ya di lapangan, Di kita lapangan. udah dapat Masukin, beberapa kelas lah dari coolant ini berdasarkan dari harga dan performa pendinginan yang coolant ini berikan Oke. kepada mobil. Nah, mendingan kita kasih tahu dulu. Cep, Habis itu kita bahas kenapanya. kenapanya? Betul nggak? Ya. Nah, dari segi harga dan performa pendinginan yang diberikan oleh coolant-coolant yang kita tes ini, itu di yang terakhir itu ada ini. Nah, ini saya surprise ya. Coolant ini dari Jepang. Ini masih asli Jepang. dari Oke. Jepang. Oke. Lalu nomor 2 dari bawah itu coolant yang ada di mobil. Gitu. Oke. Saya nggak tahu track record mobil Itu ini apa? udah pernah servis radiator atau kuras coolant atau belum. Saya nggak tahu. Kita hanya berdasarkan apa yang kita tes di lapangan. Ya. Real berarti ya? Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri kita pengetesan ini berdasarkan kita jalankan di RPM 3000 Yang 3.000. ya. Konstan Tanpa ya? kipasnya lah. Oh, kipas Kipas radiator apa dyno kipas yang dyno? Oh, besar. kipas dyno. Oke. Gitu itu supaya ideal. lebih real. Jadi Real. memang ini kita tes secara pendinginan dari mobil itu sendiri. Mobil sendiri. Ya. Oke. Nah, yang nomor 2 dari bawah itu yang bawaan mobil. Nah, nomor 3 ini tipis nih guys. Antara Prestone dan Megacool. Mega cool. Gitu. Jadi ini ya balik lagi ke preferensi harga dan lebih prefer merek yang mana. Oh. Prestone ini Ini boleh. merek luar. Kalau Megacool ini lokal. Oh. Harganya memang Megacool ini lebih murah dibanding Si Preston. Prestone. Tapi range-nya masih di harga 120 sampai 160 ribu lah. Dua ini. Dalam kantong Gitu. ya. Tapi hampir mirip gitu performanya. Nah, kalau mau yang pasti ya otomatis kalau menurut saya produk lokal itu nggak jelek. Produk lokal itu bagus. Bagus. Tapi harus diperbaiki atau ditingkatkan dalam segi QC. Oh, jadi nggak semuanya dalam satu foto tuh bagus yang dong. udah ini kita kalau di produk lokal itu ketemunya selalu di QC, jadi dia nggak stabil. Oh, nggak stabil. Nah, tapi kalau merek-merek luar, mereka di sana ada ISO. Kalau di Ya, sini standarnya. kayak misalkan
apa yang terakhir digalakan itu SNI. SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, Oke. tapi Ya. kalau ISO itu benar-benar mereka standarnya, kualitasnya itu QC-nya itu lebih Benar-benar dilihat ya. stabil ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan milih ini di nomor 5 apa 4. 4. Ini di nomor 5. Oh. Gitu. Oke. Sorry, ini 6, ini 5 ya. 56. Ya. Oke, 56. Lalu Tujuh. yang keempat Hmm. itu ada di Worth. Nah, Worth ini memang harganya sedikit lebih mahal Di atas ini. di atas ini, tapi bedanya paling 10 sampai 20.000. Oh, nggak banyak. Ya. Jadi nggak banyak. Gitu. Nah, yang ketiga ini ada produk Jepang. A few moments later. Ini ada coolant dari Jepang. Mereknya apa ya? KYK. Kalau yang J-Cap tadi yang terakhir ini malah jelek. Jadi ini coolant keluaran dari FK ya. FK itu salah satu company terbesar. Company terbesar di Jepang ya, FK ya. Jadi dia under Nippon Oil, tapi bagian otomotif. Kalau dulu terpisah ya, cuma sekarang mereka merger jadi satu ya. Jadi FK itu bagian dari Nippon Oil. Nah, yang termaksud di dalam Nippon Oil itu salah satunya Idemitsu. Oh, gitu. Iya, dan Eneos. Oh, iya. Gitu. Nah, FK ini berisik gak tuh? Dan mereka ini salah satu yang tergabung dari ke dalam Nippon. Wes, Sponsor nih. ada sponsor bakwan nih. Sponsor. Mantap nih guys. Mantap, makasih. Nggak ada kecap manis mas? Pakai kecap manis. Oh udah ya? Oh iya, sip. Guys, sorry sambil makan ada pesan-pesan dari sponsor bakwan Malang. Produk lokal yang selalu kita cintai. Ayo, sedot dulu jempolnya, Bang. Dicampur purple enak tuh dingin. Iya, bener. Ya. Ada mesti dipajak dulu, guys. Nih. Iya. Pajakan dulu. Ini gue coba dulu lah. Oke. Sambil nyeruput ya, guys. Kita santai aja ngobrolnya. Tadi di posisi ketiga ada KYK. Lalu kita masuk ke posisi kedua. Nomor 2. Nomor 2 yaitu ini ya, FK Super Coolant. Nah, untuk coolant yang bisa langsung tap, maksudnya bisa langsung nambah, ini performanya luar biasa ya. Konsentratnya kemarin kita udah kuras 3 kali aja dia masih ketinggalan nih. Masih Yang ada ini ya. dari dianya ya. Iya. Jadi kemarin sempat kita ngobrol dengan pihak FK bahwa hasil tes kita ternyata ini paling bagus dari produk dia. Dia juga bingung karena ekspektasi mereka itu sebetulnya Padahal yang ini. Gitu, karena ini klaimnya 40% density dari coolantnya. Sedangkan ini klaimnya mereka 30%. Tapi yang membedakan FK ini di research oleh Taiwan Bukan untuk Jepang. iklim tropis. Oh, berarti ya, cocok dong ya. Yang ini mereka impor dari Jepang. Jadi ini benar-benar produk Jepang. Mungkin memang Iklim untuk di Jepang 4 musim. Jepang ya. Iya. Yang ini Taiwan. Tapi di research secara khusus untuk iklim tropis. Secara performa di lapangan, iya kita nggak bikin-bikin. Ya. Emang Ternyata memang ini lebih bagus dengan cuaca di sini saat ini. Ya. Gitu. Nah, nomor satunya itu ada di Purple Ice, Royal Purple. Ini produk dari US ya. Oke, sorry, saya tadi lupa ya. Ini lokal. Preston itu company dari US ya. Kalau Worth ini Jerman ya. Oh, Jerman. Dia banyak keluarin produk juga selain coolant ya. Ada bohlam apa segala, dan memang salah satu produk unggul. Walaupun memang harganya ya
rada mahal. Tapi ya balik lagi, biasanya barang dengan kualitas yang bagus Iya. harganya memang lebih mahal. Nah, saingan dia salah satunya Bosch ya. Bosch. Yaitu dari Jerman juga ya. Gitu. Bosch. Nah, kenapa ini bisa nomor 1 dibanding ini? Pertimbangannya segi harga. Oh. Ini berapa kok? Gitu. Nah, misalkan nih, kalau ini harga barunya mungkin sekitar 525 atau 535 per botol. Oke. Ini per 4 liter 4 liter. ini harganya sekitar 370-an atau 400 ya. Oke. Tapi ini Nah, ini segini. bisa buat 3 sampai 5 mobil. Oh gitu. Ya. Tergantung seberapa gede radiatornya. Ada perbandingannya berarti ya? Ya, karena Oh. ini itu konsentrat. Jadi ini ditambah Dengan kalau menurut use of direction-nya di sini itu ditambah ke air biasa atau coolant yang ada di mobil. udah tinggal tambahin aja. Ya, jadi ini bentuknya konsentrat. Harus dikurangin dulu apa langsung tambahin? Ya, balik lagi kita nambahinnya berapa banyak. Oh, dari perbandingan itu ya. Ya. Oke. Gitu. Nah, kenapa kita milih ini? Yaitu Ya. tadi berdasarkan harga. Ya, ini Jadi jadwalnya lebih murah dong. jatuhnya jadi jauh lebih murah. Ya, lebih Gitu. cepat Jadi mobil. harga dia pemakaiannya paling setara sama ini. Hmm. Gitu ya, atau 200-an deh, tetap lebih Iya. murah dari ini Iya. gitu. Iya sih. Ya. Jadi kita udah jelas. Sambil Iya, ini sendoknya dicicipin. Iya. Nah, iya. Bagaimana rasa sponsor? enak banget. Wih, udah dipajak nih. Jadi itu hasil dari tes kita ya, guys. Nah, kebetulan kenapa? Apa sih yang kita mau cari dari tes ini? Tes ini. Apa sih radiator coolant itu gitu kan? Ya. Udah gitu, kenapa coolant ini kok warnanya kalau kita lihat beda-beda? Ada yang merah, ada Yo. yang pink, Pink. ada yang hijau, Biru ada ya? yang biru, Biru. ya kan? Ngapa nih? Bedanya apa sih? Ya. A few moments later. Tuh, nah ini balik lagi Ya. ke kenapa warnanya beda-beda. Ya. Pada awalnya ya, coolant warna itu dibedakan bahannya. Ya. Kan tadi kita bilang bahannya itu ethylene glycol. Ethylene glycol ya. Nah, biasanya dulu coolant itu warnanya hijau semua, Bang. Oh gitu. Ya. Ya banyak kan hijau. Ya, emang Hijau sih. semua. Ya. Gitu. Atau misalkan untuk mobil Eropa, Merah. mereka ada merah, ada perbedaan di aditif yang dikasih. Oh. Atau disebutnya extended life. Memperpanjang. Umur dari Umur. coolant itu sendiri. Oh, Karena gitu. pada dasarnya idealnya ethylene glycol itu dipakai sampai 40.000 kilometer. Oh, ada umur juga ya. Ya, coolant itu juga ada umurnya. 40.000. Ya. Nah, ini juga berhubungan dengan pemakaian untuk blok besi atau blok aluminium. Iya ngaruh juga ya. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi, Ya. mereka mencampur aditif ini itu sampai ini tuh bisa netral. Ya. Jadi kalau misalkan kita kebetulan pakai coolant A, di jalan kita kehabisan, Ya. kita mau tambah, kita bisa mix warna apa aja. Oh, jadi nggak masalah. Kalau coolant dicampur. yang sekarang ya, bukan kalau yang zaman dulu nggak bisa ya. Ya, Maksudnya dia ada peruntukan khusus warnanya. Karena Nah, untuk kalau apa, ya? sekarang, kalau menurut saya secara teknikal, peruntukannya seperti yang saya bahas lagi kita syuting kemarin. Kemarin kita coba ya. Dimana kalau ada kebocoran, Iya. itu sangat mudah untuk mendeteksi. Ini ada merah, ini ada biru, pasti ada coolant bocor.
Ya. Gitu. Lebih gampang. Tapi secara chemical sekarang udah dibikin lebih langsung tinggal Sama, pakai. Nah, seperti ini ada tulisannya. Ready to use, extended life. Dan dia kebetulan kita dapat Preston warna merah. Gitu. Ternyata bener ya, terkonfirmasi yang saya omongin. Ada itu buat extended life. Iya. Gitu. Gitu guys. Nah, untuk pemakai mobil, coolant itu ada umurnya, bukan dipakai sampai berapapun bisa. Dia kadarnya Tetap. pasti menurun. Karena dia panas dingin pasti menurun. Dan dia yang disarankan memang 40.000. 40.000 ganti. Ini nggak ada. Gitu. Kenapa kita sampai menggunakan alat yang disebut refraktometer kemarin Ya. untuk ngecek coolant-nya. Apa yang dicek? Nah, itu refraktometer itu sebetulnya alat untuk mengecek freezing point Freezing point, titik beku. dari bahan dasar coolant yang namanya ethylene glycol. Oh, oke. Jadi Nah, masing-masing ini dites iya. berapa ya? Nah, ini kita oke. bisa lihat kemarin kenapa pas kita tes ada yang sampai bawah, ada yang cuma di tengah. Ada di tengah. Nah, itu menunjukkan titik bekunya. Oh. Minus berapa derajat. Sampai Gitu. berapa dia beku. Ya. Yang bagus berarti jangan sampai beku. Lah, kalau beku nggak bisa dipakai. Main home pimpa dulu dah. Eh, Maksudnya titik bekunya itu sampai minus berapa? Dia Oh. bisa tahan sampai berapa derajat? Ya. Dia nggak beku. Nah, ini kan Biar nggak kepakainya di negara Ya, yang yang- punya 4 musim. ya. Sini Di mah enggak kita ya. sebetulnya nggak terlalu kepake. Tapi buat patokan, biasanya semakin tahan dia Beku. terhadap beku, aditif yang dipakai sama dia ini biasanya lebih kuat, lebih strong gitu. Buatnya ke panasnya juga ada pengaruhnya. Kemungkinan begitu, karena ya. balik lagi gini, Bal. Kita di sini meresearch itu secara technical dan secara praktikal. Ya, praktikal langsung. Jadi kalau untuk masalah isi dan bahan kimianya itu sebetulnya kalau saya rasa bukan ranah kita. Iya sih. Kecuali kalau kita punya alat lab dan kita tes. Apaan aja ya? Ya, gitu. Nah, secara umum saya rasa itu aja informasi yang kita Sampaikan. bisa berikan Ya. kepada Automotive Lovers Indonesia dan kepada subscriber channel kita ya. Tapi yang jelas seperti saya bilang tadi, kita di sini mengetes berdasarkan praktikal dan hasil yang bisa kita tes secara teknikal. Ya. Kalau masalah isi itu bukan ranah kita. Ya. Kita nggak punya Alat-alat yang alat-alat lab yang untuk cukup. yang cukup untuk mengetes satu-satu nih gitu. Ya. Tapi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bisa membantu kalian para penghobi otomotif ini untuk memilih atau membelanjakan uang Anda secara efisien, Ya. Yang tepat. dan berguna, Ya. bukan cuma mahal. Oke. Gitu. Walaupun memang ada harga, biasanya ada rupa. Ya. Itu Ya. nggak bisa kita pungkiri. Biasanya sih gitu. Ya. Oke. Ya rasanya sih itu udah cukup. Gimana, Bang? Mungkin ada mau bahas pertanyaan Ada. dari netizen nggak? Ada, boleh. Nah, sebelumnya nih kok, misalnya nih. Ini kan dipakai buat di mobil. Aduh, waduh, ada sponsor lagi nih leci aku. Aduh. Aku juga Ayo, punya. Coba. Kalau misalnya aku ini kan buat mobil. Motor, terus buat kereta bisa nggak? Jadi begini, untuk motor memang mereka ada yang water cool atau pakai coolant, Ya, ada yang air cool. betul. Balik lagi mesinnya seberapa panas. Jadi kita ikutin speknya dari pabrik aja. Ya, Tapi ya. memang sekarang begini, kalau pada di bloknya itu nggak ada jalan air, kita tambahin radiator, ngedingininnya dari mana? Nggak bisa. Ya udah. Mau Semprot. ngapain kita tambahin radiator? Kecuali kita bikin jalur baru untuk Semprot, dinginin. ya. Berapa susah untuk casting block?
Berarti Gitu. kalau berarti bisa motor Kalau yang kereta, lu tanya sama yang bikin kereta, jangan tanya sama gue. oh gitu. Ya nggak guys? Kadang-kadang nih host gue emang kadang-kadang. Sabar. Nih habis kena bawaan pedes nih, bawaan Sabar. pedes. Sama motor sama mobil sama. Kan? Kurang lebih penggunaan di motor dan di mobil itu sama. Artinya bahwa gesekan dan ledakan dari pembakaran itu akan menghasilkan panas. Dan panas itu harus dilepaskan. Nah, salah satu media untuk melepas panas itu dengan bantuan Dari air air. atau yang mempunyai titik didih lebih tinggi dari air, yaitu coolant. Ya. Tapi basic kerjanya, prinsip kerjanya sama untuk melepas panas. Gitu. Siap. Oke. Nah itu tuh Bal, Kita ada yang masuk. nanya termostat sama nggak termostat kita tes, Iya. ya kan? Termostat. Nah sekarang gini, kita jelaskan secara cepat aja. Mobil yang pakai termostat sama termostatnya dilepas bisa dua kemungkinan. Ya. Kalau jalan air di bloknya lebih besar dari radiatornya, Oke. malah bisa panas. Karena dia nggak sempet didinginin, Oh, lewat terus. lewat terus. Oh ya. Kalau dia punya air yang di bloknya lebih kecil daripada di radiatornya, Ya. bisa dingin. Atau terbalik, kita dulu. Artinya dia Kan ngebut airnya jadinya. Ya, Bottleneck lah, bottleneck. iya benar. Jadi kalau dia bloknya lebih kecil, radiatornya lebih besar, dia akan dingin. Ya, karena Lebih dingin dari langsung seharusnya. lebih cepat dingin. Karena Ya. dia terus lewat. Ya. Ya. Nah, ini efeknya apa? Efeknya, jadi gini, fungsi termostat ini apa? Kemarin saya lihat juga di komen ya, ada yang bilang itu kipasnya bukan termostatnya buka, gitu kan? Ya. Kalau mobil 80 derajat termostatnya buka pol. Ini ada bener ada salah, gitu. Nggak 100% salah. Kenapa? Mobil lama mungkin ya, mobil tahun 80-an. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa cek di toko spare part. Ya. Ya. Di termostatnya ada tulisannya 80 Berapa sekian. derajat? Ya. Biasanya 82, 83 gitu ya. Dia buka. Tapi kalau mobil baru itu 86 ke atas. Oh, malah lebih tinggi. Iya, karena untuk emisi Oh ya. mereka itu temperatur operatingnya lebih panas mobil baru dibanding Mobil baru. mobil Yang lama. Celah Oh. olinya makin sempit, makanya mereka Oke. butuh oli yang lebih encer. Oke. Berarti belum tentu ya. Kalau misalnya coolant ini bisa buat bikin mesin lebih dingin dari yang seharusnya atau standarnya, itu juga akan lebih bagus atau lebih efisien, itu berarti Oh salah itu juga udah ya? pasti. Dengan kita ngomong keadaan normal. Ya. Keadaan normal itu apa? Ya. Kan gitu kan? Hmm. Keadaan normal itu dalam artian begini. Tidak ada masalah di mesin. Ya. Ya kan? Betul. Kenapa dia Sehat. jadi lebih bagus? Itu yang tadi saya bilang, yang di konten saya bilang bahwa misalkan gini, kita pakai ini nih. Kemarin kita lihat dia dari 80 Ya. naik ke 86, Oke. dia butuh waktu yang lebih panjang. Lebih lama buat naikinnya. Kipasnya nggak kerja. Oh. Beban listrik lebih kecil. Ya. Hasilnya lebih bagus atau enggak? Lebih bagus karena dia beban ke alternator juga Ya. lebih kecil. Lebih kecil. Lalu kalau beban ke alternator lebih kecil, beban ke mesin lebih kecil. Gitu. Jadi Ya. masing-masing itu saling Punya berhubungan. ya. Pakai air AC. Pakai air AC. Oke. Air AC itu hasil dari kondensasi. Ya. Sebetulnya aman selama itu bersih. Itu malah kalau menurut saya sebetulnya air AC itu hampir sama dengan Aquades. Ya. Oh ya. Hampir boleh. sama. Ya. Ya. Gak ada mineral karena Ya. dia benar-benar hasil kondensasi dari AC yang dingin itu, airnya dibuang. Tapi pertanyaan saya, selang buangannya ini udah berapa lama? Terus itu ya. Karena di dalam selang itu pasti ada endapan lumut atau kotoran lainnya. Nah ini akan merubah kadar dari airnya itu enggak? Yang Ya. jadi pertanyaan itu. Sebetulnya bagus air AC. Ya. Gitu. Siap. Boleh dipakai, tapi untuk mobil baru tetap saya tidak menyarankan
memakai air biasa. Ya, Karena tetap. contoh mobil baru itu dari tahun berapa sih? Kita ambil contoh Jazz GD3 yang ngetop kan, Ya. IDSI, VTEC gitu kan, CVT pertama-tama Honda ngetop, Ya. ngetop, maksudnya ngetop banyak sekali yang pakai dipakai, gitu ya. kan. Favorit. Itu lampu indikator radiator merah di dashboardnya, Oh iya, dia nggak ada ini ya? iya, Temperatur ya? nyalanya Depan. 113 derajat. Di atas titik air dong ya? Nah, Iya. Bahaya itu. jadi Minum kok. Minum nah. minum dulu ah. Saya. Sponsornya kurang gede, nggak boleh sering-sering. Atau kepanasan, campur. Oh, iya. Enak. Bali satu lagi somanya. Enggak. Enggak. Jadi mobil baru itu sangat tidak dianjurkan pakai air biasa. Gitu, Baik, karena kalau air itu mencapai titik didih, dia udah nggak efisien Iya, lagi untuk ya udah, mendinginkan. Gitu. Oke. Terus ini kok hubungannya dengan tutup radiator. Oke, tutup radiator itu jadi balik lagi, dia ada tulisannya biasanya. Ya. Kalau mobil lama-lama itu atau radiator yang rada gede, itu biasanya 0,9. Oh ya, 0,9. Lalu ada 1,1. Ya, Lalu ada 1,3. Heeh. Ya, kalau kompetisi biasanya 1,3 lah maksimum. Kenapa kok cuma Iya. 1,3? Pertanyaannya. Ya. Gitu. Sampai 2 gitu? Nggak ada. Enggak ada. Angkanya dulu, angkanya itu apa? Angkanya itu tekanan Tekanan. 0,9 bar, 1,1 bar, Oke. 1,3 bar. Oke. Dalam artian tutup radiator itu akan kekuatan pernya itu akan menahan tekanan sampai Iya. 0,9, lalu dia buka, air itu keluar ke tampungan plastik biasanya yang ada di samping. Reservoir ya. Iya. Oh, gitu. Lah kalau keluar yang di radiator kebuang dong. Iya, memang. Oh, gitu. Kenapa mesti dibuang? Karena ada excess pressure dari panas. Kelebihan itu Jadi panasnya. uap. Oh. Oke. Memang. Nah, gitu. hubungannya Atau dia buka uapnya dulu. Oh, gitu. Nah. Oh, iya, uapnya dulu ya. Nah, sekarang kenapa kok bisa sampai ada tekanan di radiator? Ya. Panas. Ya panas satu. Oke. Yang kedua, ada bocor kompresi Waduh. dari packing cylinder head biasanya. Jadi Ya. pembakaran itu Iya. yang kompresi tadinya jadi tenaga lalu gas buangnya dibuang melalui knalpot, dia jadi ngedorong ke jalan air karena bocor. Oh. Itu yang orang bilang kok overheat nggak beres-beres. Iya. Gitu. Nah, untuk mengetahui apakah itu bocor kompresi atau enggak, ada alatnya namanya leak down tester. Kita bisa tes dari lubang busi, dia nyembur dari radiatornya. Oh, ditiup di situ. Ditiup pakai kompresor. Nyambung. Oh iya, kalau misalnya dia nyebrang, radiator Dia juga kena tekanan radiatornya ya. nyembur. Dan rada ekstrim kita pakainya. Kita pakai misalkan 8-9 bar. Kita tiup di pembakaran. Di ruang bakar tuh ya. Di ruang bakar. Gitu. Lalu kita putar sampai klepnya benar-benar nutup atau top. Ya. Jadi top 1, top 2, top 3, top 4 kita tiup 8 bar, 9 bar. Mana yang bocor tuh? Iya, kalau ada kebocoran Kalau ada di kebocoran. pembakaran. Tapi kalau selama itu tidak ada kebocoran di pembakaran, apalagi Aman kalau ya. dingin, dia tidak akan melewati dari tekanan yang udah ditulis di tutup radiator itu. Oke. Nah, berarti yang bagus 0,8, 1, 1,1 apa 1,3? Balik lagi sesuai kebutuhan. Oke. Semakin kecil radiatornya, akan kemungkinan Oh. semakin gede tekanannya. Ya. Ya, Makanya ya. mobil-mobil baru yang sekarang yang udah tipis-tipis, Ya, kecil radiatornya mereka pakainya 1,1 atau 1,3. Kalau mobil dulu kayak Kijang yang radiatornya Ya. setebel gini, 0,9 cukup. Segede-gede gaban. Gitu. Oke. Berarti bisa lihat dari fisik ukuran radiator aja. Iya, bisa kelihatan dari CC dan fisik radiatornya. Oke, guys. Terjawab kah? Itu Atau aja gimana? pertanyaannya. Iya. Kasih yang gampangan dikit dong, Mbak. Bisa campurin sirup nggak nih? Oh, bisa. Ini Ada langsung lagi pertanyaan, Bang? disiram. Bal, nggak ada lagi pertanyaan. Udah. Ya. Yang lain-lain nanya 421 sama 441 suruh dyno atau oli sayur. Ini Minyak goreng. Itu kan apa,
ada yang bilang Minyak goreng. apa? Cool ice. Ice. Ya, coolant Oh, engine ice. Itu kan ice. ini yang belum ya. Oke, ice ini ada dua guys dari keluaran Redline. Itu ada juga bilangnya ice juga. Itu produknya Redline. Oh, beda merek Sama-sama aja. produk dari USA. Dan untuk informasi bahwa Royal Purple dan Redline ini dua company yang memang bergerak di bidang motorsport di Amerika. Jadi mereka memang bersaing secara ketat. Kalau bagus yang mana? Saya terus terang nggak tahu karena kita belum coba Belum yang dapet, satunya. Jadi ya. kita nggak berani ngomong apa-apa. Ya. Cuma melihat dari track record company-company mereka yang udah ada, biasanya tipis-tipis. Tipis-tipis. Jadi tinggal suka Ya. yang mana dan Ya. harganya lagi Ya. balik. Gitu. Balik ke brand loyalty-nya ya. Iya, Ya. jadi ke brand royalty. Kalau itu terserah lah, Ya. kita bukan ini. Patokannya mungkin satu ini ya bisa tipis lah. Ya, Seperti itulah Terus guys. ada lagi pertanyaan? nggak ada lagi, Pak. Nggak ada. Oke, Minyak itu sayur. aja. Jadi kita mau tes apa nih? Yang rada ekstrim dikit lah. Gimana? Bensin. Oh iya, kita tes Pertamina, Ya, Shell, ya. Total. Total. Oke. Vivo gitu. 92. Vivo di mana deket sini, Bang? Info di sektor kolam renang dekat lu. Oh iya, Oh pernah. iya, ada juga ya. Sektor 1. Boleh juga tuh. Boleh. Mobilnya mobil siapa, Bang? Tuh. Mobil Bebas. ya? Hah? Mobil ya, yang Bang. Kok ragu-ragu gitu, Bang? Izin dulu. Apa mau pakai hijau berarti? Izin Oh. dulu. Jangan. Jangan itu kelip. Ya pakai hijau aja lah, Bang. Hijau. Ya biar hancur sekali. Bener belum udah hancur lagi. Ya, jadi guys, nantikan syuting kita berikutnya untuk nge-review bensin yang beredar di pasaran. Kita akan cek dari Pertamax Turbo, lalu Shell Super, V-Power nggak, karena kita nggak punya Nitro Plus karena Oh iya, pembandingnya Nitro Plus, 98. Pertamax Turbo. Lalu dari Vivo 92 dan 98. Nggak, 95 kita nggak punya pembanding. Kan pembandingan Pertamax. gini, kita tinggal di Indonesia. Nomor 1 BUMN kita untuk energi itu BUMN-nya Pertamina. Jadi patokan kita Pertamina. Ya, Pertamina punya Ya apa kan? itu ya. Ya artinya yang tersedia kan 92 sama 98. Tapi kalau mau 95 ada. Apa? Pertama green. Iya. Mana pertama? Ada green nih. Pertama green di Rempoa. Tapi jarang kan? Gua pakai. Ya, Tapi masih jarang dia masih. Iya, jarang. Masih Kita jarang, yang masih umum jarang. aja. Oke, Yang oke. penting 92 sama 98. Oke. Nah, kita coba dua deh. Ya. 92-nya 98 di mobil lu, 98-nya di mobil gua. Oke. Bener ya? Jadi kita tes dua mobil biar Ya. datanya akurat. Ya. Soalnya gini, bukan Perbandingannya ya. apa-apa. Oktan bensin ini sangat berpengaruh dengan kompresi. Betul. Pasti. Jadi kalau Avanza ini kompresinya kan nggak terlalu tinggi, dia Ya, standar 9, ya. Takutnya kita kasih 98, perbedaannya nggak signifikan. Nggak kelihatan. Iya Nggak benar. kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Gitu. Nah kita bandingin, coba Kompresi agak ini kompresinya rada tinggian yang 10 koma, Iya, nah, kebetulan masuk 10. ada mobil gua, ya pakai mobil gua lah. Gitu. ya. Oke. Kalau kurang tinggi lagi ada yang kompresi 12. Motor. Bisa jangan motor lu. Gaya kali. 62 free. Jadi kita tesnya secara langsung ya, Ya. kita nggak cuning-cuning, nggak apa, isi bensin, gas, Ya. buang, isi, gas, buang, isi, gas, gitu. Ya. Ya. Nanti, Cuman buat sampai dapetin datanya aja. iya, Sampai jadi dapet untuk data. datanya aja. Kalau masalah balik lagi, kalau masalah aditif Isinya apa apa? segala isinya apa, itu bukan ranah kita guys. Kita nggak bisa. Ya. Nah, saya akan usahakan mendapat alat untuk oktan tester. Ya, kita tester itu juga penting. Jadi tuh. kita bisa tahu oktan dari masing-masing klaim Dari mereka mereka. ini bener apa enggak? 92 bener nggak? 92. Ya. 98 bener nggak? 98. Ya, paling sejauh itu yang kita bisa lakukan. Ya. Kita coba Jadi ya, guys. tunggu review kita berikutnya ya guys. Jangan lupa bel itu yang di bawah dipencet, subscribe juga jangan lupa. Subrek. Sama sponsor kalau ada yang mau silahkan. Komen. 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 Mau tes apa lagi? Yo. Oke guys. See you See you guys. guys. Thank you guys.
Diminum dulu Bal, itu worth it. Bal, ini. Bal yang Bal yang ini ya, bagus, yang Bal. ini. Yang ini, Bal. Ini campuran sirup. Udah ada beneran. and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.